Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebenarnya Ibu akan bersensi terlebih dahulu ya. Hana berangkat tidak? Berangkat? Oke. Sylvie ada? Ada. Rian ada ya? Nova mana? Oke, Nova. Sari? Ya, Sari berangkat ya. Vina mana? Berangkat tidak? Alhamdulillah semuanya berangkat semua ya. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ya benar, tentang Asmaul Husna. Selanjutnya kita masuk ke bab baru atau materi baru ya, yang berjudul apa? Iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian makhluk gaib. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Yang keempat, melafalkan dalil adanya malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, sebelumnya anak-anak sudah tahu belum? Iman kepada malaikat ini rukun iman yang keberapa? Ya benar, iman yang kedua ya. Nah, rukun iman ini kan ada 6. Yang pertama rukun iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Terus yang kedua, iman yang kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada rasul dan nabi. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, kita sebagai manusia yang taat ya, kita harus mengimani iman pada malaikat ini ya, yang termasuk ya, dan yang selain tadi ya. Nah, sekarang buka buku paketnya ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, yang pertama ada pengertian malaikat. Dari segi bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malaka yang artinya kekuatan. Nah, dalam mengemban misi dan tugasnya, malaikat juga disebut dengan apa? Ar-Rasul yang artinya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini adalah makhluk rohaniyah yang bersifat gaib ya. Nah, malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya. Karena bersifat gaib, malaikat tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, dan juga tidak dapat diraba. Malaikat tidak hidup dengan alam dengan sama dengan kita ya, berbeda dengan yang kita saksikan dengan alam ini ya. Malaikat juga diciptakan tidak mempunyai hawa nafsu untuk menghindari kemaksiatan. Selanjutnya yaitu dalil adanya malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, dalil malaikat bisa dibaca di dalam buku paket ya. Itu terdapat beberapa dalil. Nah, salah satunya yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 30 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikata kulluhum ajma'un. Yang artinya, maka bersujudlah mereka itu secara bersama-sama. Itu salah satu dalil tentang adanya malaikat. Kemudian dalil adanya jin ya, yaitu juga ada beberapa, salah satunya Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Kemudian
dalil adanya jin dan setan yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bisa dilihat ya semuanya di buku paket masing-masing ya. Materi selanjutnya yaitu tugas dan sifat-sifat malaikat dan makhluk gaib lainnya. Tugas-tugas malaikat. Nah, malaikat yang kita ketahui ada 10 ya. Yang pertama ada malaikat siapa? Malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu dan menyebarkannya kepada nabi dan rasul. Yang kedua, ada malaikat Mikail, yaitu tugasnya membagikan rezeki kepada semua makhluk, menimbun hujan, angin, dan bintang-bintang. Yang ketiga, malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam ada malaikat Munkar dan Nakir, yaitu yang memeriksa amal perbuatan manusia. Kemudian yang ketujuh dan ke-8 malaikat Rokib dan Atid, yaitu yang mencatat amal baik dan buruk manusia. Kemudian yang ke-9 dan 10 9 yaitu malaikat Malik, yaitu yang bertugas menjaga neraka. Kemudian yang ke-10 terakhir yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Selanjutnya sifat-sifat malaikat, yaitu apa saja? Yang pertama, malaikat selalu bertasbih siang dan malam tanpa henti. Yang kedua, malaikat suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, makan, tidur, lapar, minum, dan lain-lainnya. Yang ketiga, malaikat selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat tidak bermaksiat dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkannya. Kemudian yang kelima, malaikat mempunyai sifat malu. Yang keenam, malaikat bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. Yang ketujuh, malaikat tidak makan dan minum. Yang kedelapan, malaikat bisa merubah wujudnya. Yang ke-9 atau terakhir, malaikat mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti kecepatan cahaya. Selanjutnya yaitu pengertian jin, iblis, dan setan. Nah, kita sambil mengklasifikasikan ya. Jin ini berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud apa? Yaitu tertutup oleh panca indera. Jin ini tidak dapat dilihat dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api yang sangat panas. Nah, jin ini ada 2 golongan ya. Ada jin kafir dan jin muslim. Jin kafir yaitu yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir ini tidak memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kekafirannya itu ada yang Yahudi, menyembah berhala, seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu golongan jin muslim, yaitu yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran bahwa bisa menunjukkan ke jalan yang benar atau petunjuk ya, sesuai dengan Quran surat Al-Jin ayat 1-3. Nah, bisa dilihat dalam buku masing-masing. Kemudian kita masuk ke pengertian iblis. Iblis
berasal dari kata bahasa Arab yaitu iblas yang berarti putus asa, yaitu putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan berasal dari kata bahasa Arab syaitana yang artinya jauh dari kebenaran atau kebaikan dan dekat dengan kemaksiatan atau keburukan. Nah, kemudian yaitu sifat-sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Nah, sifat-sifat jin, ya, sifat-sifat jin itu apa saja? Yang pertama yaitu dia tidak terlihat oleh panca indera. Yang kedua, terbuat dari api yang sangat panas. Yang ketiga, yaitu ada yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ada yang membangkang. Kemudian perilakunya yaitu jin juga diperintahkan untuk mensyariatkan Islam, ya, seperti yang diperintahkan kepada manusia. Jin ini menurut para ulama tabiat dan perilakunya hampir sama seperti manusia, yaitu ada yang baik dan buruk, ya. Nah, jin ini ada yang soleh dan ada yang tidak, ya, sesuai dengan tingkat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jin memiliki tingkat keimanan paling tinggi atau soleh yang paling tinggi, mereka masih memiliki akhlak yang tidak terhindar seperti riya, takabur, dan lain-lain, ya. Walaupun mereka juga mudah menerima teguran, ya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dan perilaku iblis dan setan. Nah, yang sifat-sifat iblis dan setan yang pertama ada tidak terlihat oleh panca indera. Kedua, tercipta dari api yang sangat panas. Yang ketiga yaitu selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mempunyai sifat angkuh dan sombong sebagai dasar dari diri mereka. Yang kelima, tidak akan mati sampai hari kiamat. Itu adalah sifat-sifat dari iblis dan setan. Nah, kemudian yaitu perilaku iblis dan setan. Mereka tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menghormati Nabi Adam. Sampai mereka menggoda Nabi Adam untuk memakan buah kuldi, ya. Kalian pasti sudah tahu ceritanya. Nah, mereka juga menggoda manusia untuk berada di jalan yang sesat. Mereka menyukai manusia jika tersesat itu, ya, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menggoda manusia sampai hari kiamat, ya. Selanjutnya yaitu hikmah dalam mengimani pada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama yaitu apa? Mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, ya. Kemudian ada selalu berada di jalan yang benar. Kemudian yaitu dapat memotivasi kita untuk berbuat baik. Kemudian mempertebal dan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian juga selalu mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak, anak-anak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita klasifikasikan tadi, ya, yaitu iblis, jin, dan setan. Nah, iblis tadi terbuat dari apa? Dari api. Oke. Kemudian jin juga api, ya. Kemudian setan juga apa? Juga api. Mereka juga sama-sama tidak terlihat, ya. Nah, iblis tadi selalu membangkang, ya.
Kalau jin tadi itu ada yang membangkang dan tidak ya, berarti ada dua macam. Kemudian setan juga sama dengan iblis, yaitu membangkang perintah Allah. Nah, ini adalah klasifikasi iblis, jin, dan setan ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita evaluasi pembelajaran hari ini ya. Tadi ada pengertian malaikat, yaitu apa? Yang berarti kekuatan ya tadi ya. Kemudian ada dalil-dalil adanya malaikat, jin, iblis, dan setan, yaitu dalil malaikat yaitu Quran surat apa? Al-Hijr ayat 30. Terus yang jin, Quran surat Al-A'raf ayat 27. Kemudian iblis dan setan yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian ada sifat-sifat dan tugas-tugas iblis, jin, setan, dan malaikat tadi ya. Kemudian juga ada hikmah ya yang dapat kita tadi bisa ambil. Jika tidak ada pertanyaan, maka buka buku paket masing-masing halaman 125 ya. Nah, di situ ada soal-soal tentang iman pada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Silakan dikerjakan. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada motivasi yang berkaitan dengan iman pada malaikat, yaitu untuk selalu berbuat kebaikan atau beramal soleh ya. Karena kita percaya bahwa akan ada selalu malaikat yang mengawasi kita, mencatat amal dan baik dan buruk perbuatan kita. Mengingat waktunya hampir habis, maka Ibu akan tutup pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan juga dapat memotivasi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.